Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera, saudari sekalian. Kita mengucap syukur kasih karunia Tuhan terus berlimpah atas kita masing-masing dimanapun kita berada. Saudari pendengar Emana, pada hari ini saya Reynard didampingi dengan Saudara Hansen. Kita akan sama-sama membagikan firman yang sekiranya juga bisa menguatkan saudari sekalian di tengah kondisi yang masih dalam tidak menentu ini ya. Jadi saudari, kita melihat di hari ini pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 38. Saudari, dikatakan di ayat yang ke-34 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Puji Tuhan ya. Jadi saudari, bisa kita lihat di dalam ayat ini, kita bisa tarik satu judul, yaitu adalah saling mengasihi. Amin. So Hansen, apakah ada yang bisa So Hansen sampaikan supaya saudari pendengar juga semakin memahami dari ayat ini maupun pembacaan Alkitab hari ini? Ya, puji Tuhan saudari ya, dari kisah yang tercantum di dalam porsi ayat ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ini akan segera diserahkan ya. Dia akan mati di kayu salib bagi kita. Tetapi yang unik adalah saat itu ada orang yang mengasihi Tuhan, tapi ada juga orang yang justru malah mengkhianati Tuhan, yaitu Yudas Iskariot. Jadi hal ini sebenarnya juga mengekspos ya keadaan kita pada hari ini, sikap kita terhadap Tuhan bagaimana. Apakah kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Bahkan di pasal-pasal sebelumnya ya, kita melihat seorang Maria ya di Yohanes pasal 12 menuangkan minyak narwastu murni yang mahal harganya untuk mengurapi Tuhan. Jadi poin pertama yang saya lihat dari kisah ini adalah kita perlu menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah perkara saling mengasihi. Ya, bagaimanakah seorang Kristen bisa dikenal ya sebagai para pengikut Tuhan, sebagai orang-orang yang mengekspresikan Tuhan Yesus adalah perkara saling mengasihi. Ya, kebanyakan kalau orang berkumpul itu, apalagi kalau berkumpul dalam waktu yang lama ya, itu memang mengasihi bisa sejangka waktu, tetapi sejangka waktu yang lebih lama lagi adalah saling berdebat dan saling penuh dengan argumen ya. Kita bisa lihat dari mereka yang berumah tangga ya, saudara Renat juga pasti sudah pernah mencicipi ya, bagaimana kalau kita tinggal lama dengan seorang yang sama terus-menerus, memang kasih masih ada ya, tetapi kebanyakan juga mengalami ada banyak yang namanya percekcokan dan lain sebagainya. Nah, tetapi keunikan dari kehidupan orang Kristen adalah saling mengasihi. Puji Tuhan, ini adalah perintah yang Tuhan berikan sebelum dia mati di atas kayu salib. Dan ini penting ya, saudari. Ini menyatakan bahwa ciri khas dari kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah saling mengasihi. Di Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu. Wow, ini luar biasa ya. Inilah yang membuat orang Kristen itu menjadi menarik, menjadi memikat ya. Membuat orang terheran-heran, ya, membuat orang kagum, bukan karena hebat dalam pemberitaan firman atau di dalam perkara mujizat, tetapi adalah perkara saling mengasihi. Saudara-saudari, kalau kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh manakah kita saling mengasihi antar kaum beriman? Sejauh manakah kita saling mengasihi? Apakah sejauh hanya perkataan di bibir saja, aku mengasihimu, aku mengasihi saudara, aku mengasihi saudariku. Tetapi apakah mengasihi ini sampai kita memberikan satu perhatian yang praktis,
perhatian yang real, yang kita berikan secara tulus ya kepada kaum beriman yang lain. Ya, saya rasa itu saya merespon dari porsi ayat ini, Saudara Renat. Amin. Si Tuhan ya, sangat baik. Terus dari apa yang disampaikan oleh Hansen, juga kita lihat bahwa kita melihat satu perkara yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana bisa saling mengasihi ya, antara kehidupan keluarga, ayah dan anak, ataupun sesama rekan kerja dan sebagainya. Jadi saudari, kita melihat juga bahwa di sini ada satu teladan yang sangat baik, yaitu dari Tuhan sendiri, ya, yang memberikan teladan bahwa satu hari ya kita boleh sama-sama, mungkin dalam satu kondisi, satu situasi, ya kita tidak bisa memiliki kehidupan yang damai ya, tapi justru ketika kita sama-sama berdoa, disitulah kita bisa mengambil ya Tuhan sebagai segala. Karena memang banyak juga ya saudari, mungkin karena kurangnya berdoa, kurangnya sadar Tuhan. Nah, hal ini menyebabkan tidak bisa mengasihi. Karena saudari sekalian, kita juga tahu bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi hari ini kita harus mengambil diri Allah sebagai segala sesuatu yang kita perlukan, kita lakukan gitu ya. Jadi mungkin ya dalam pengalaman-pengalaman gimana sih ya kita bisa menjadi orang yang bersaksi bagi Tuhan, gimana kita bisa menjadi ekspresi daripada Tuhan. Ya tidak lain tidak bukan adalah dalam penghidupan secara pribadi maupun bersama-sama adalah mengambil Tuhan sebagai segala sesuatu, sebagai sandaran juga sebagai tujuan kita. Amin ya. Jadi mungkin ini dari saya yang sedikit bisa ditambahkan. Apakah ada lagi dari Hansen yang mungkin mau disampaikan sebelum kita akhiri podcast ini? Ya, mungkin sedikit saja menekankan kembali bahwa perkara mengasihi ini perlu menjadi atmosfer di dalam setiap kehidupan kita ya, saudari. Hubungan kita dengan Tuhan ya sudah pasti ya. Perintah Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap ya. Yeah. Segenap hati, kekuatan, akal budi ya dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita perlu secara praktis juga mengasihi saudara seiman yang lain, terutama di masa-masa transisi ya, dari pandemi menjadi endemi. Banyak mungkin hati orang sedang tawar, bahkan mungkin hati kita sedang tawar, saudari. Kita perlu hidup gereja, kita perlu satu circle yang sehat, di dalamnya ada kasih yang menjaga kita dan membalut semua luka kita. Ya, semoga saudari kita boleh memiliki kehidupan yang demikian. Tidak ada yang bisa membuat kita terjaga selain daripada kasih Tuhan dan kasih saudara-saudari di dalam hidup gereja. Tuhan memberkati kita. Saya ajak kita bersatu di dalam doa ya, Saudara Renat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami terlebih dulu. Tuhan, Engkau telah datang dan menebus kami, memberikan nyawamu menjadi tebusan bagi kami. Tuhan, sudah selayaknya kami juga mengasihi Tuhan, karena kasih yang demikian besar telah mendesak kami dari segala sisi, mempersembahkan segala kami bagimu. Tuhan, tapi Engkau adalah Tuhan yang real, Tuhan yang praktis. Tuhan, Kau menyediakan satu kehidupan keluarga Allah dalam kehidupan gereja, menjadi latihan kami untuk mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian, kami pun bisa terjaga dari segala hal-hal dunia yang bisa mencemari kami. Demikian kami pun juga terjaga dari kuasa dosa. Tuhan, kami pun mempersembahkan kehidupan gereja kami. Kami ingin belajar secara real, secara praktis, sungguh-sungguh mengasihi kaum beriman. Dengan demikian, kami mengasihi mereka yang kelihatan. Sebenarnya kami juga mengasihi Engkau yang ada di dalam setiap kaum beriman. Terima kasih Tuhan, bimbinglah latihan kami. Puji Tuhan, mulia hormat bagi nama-Mu. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Hansen, juga terima kasih Susari. Semoga kita boleh terus mengambilkan Tuhan, hidup bagi Tuhan dan hidup oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di
kesempatan berikutnya. Amin. Amin. Richard. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.